Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu sedang duduk santai di ruang tengah, mungkin di sebuah minggu sore yang tenang. Ada buku di tanganmu, atau sekadar secangkir kopi hangat. Semuanya terasa damai. Tapi kemudian, di sudut meja, benda pipi itu bersuara. Hanya satu suara, singkat, tajam, tapi perhatikan apa yang terjadi pada tubuhmu di satu detik itu. Jantungmu memompa sedikit lebih cepat. Fokus matamu buyar. Tanganmu, seolah punya pikirannya sendiri, ingin segera meraihnya. Ada rasa gatal di ujung jari untuk tahu. Siapa? Apa isinya? Pentingkah? Meskipun kamu mencoba menahannya, ketenanganmu sudah hilang. Pikiranmu sudah terbajak. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menjadi tuan di sini? Apakah kita yang memiliki benda itu? Atau benda itu yang mengendalikan sistem saraf kita? Untuk menjawabnya, sahabat ruang tengah, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke musim dingin di Rusia, tahun 1890-an. Ke sebuah laboratorium milik Ivan Pavlov. Pavlov bukanlah psikolog. Dia terobsesi pada pencernaan. Dia meneliti anjing, mengukur air liur mereka saat diberi makan. Bagi Pavlov, tubuh adalah mesin. Ada daging, keluar air liur. Sederhana, tapi ada kejadian aneh yang mengganggu tidur malamnya. Anjing-anjing itu mulai berliur sebelum makanan datang. Mereka berliur hanya karena mendengar langkah kaki penjaga. Mereka berliur saat melihat jas putih asisten lab. Bagaimana mungkin telinga yang mendengar langkah kaki bisa memerintah mulut untuk mengeluarkan air liur? Itu tidak masuk akal secara biologis. Pavlov pun melakukan eksperimen yang mengubah sejarah. Dia menggunakan metronom. Tik-tok, lalu dia beri daging. Tik-tok, beri daging. Dia mengulangnya ratusan kali, sampai otak anjing itu membangun jembatan baru. Suara metronom bukan lagi sekadar suara. Bagi anjing itu, suara adalah makanan. Dan saat Pavlov membunyikan metronom itu tanpa membawa daging, air liur anjing itu tetap mengucur deras. Tubuhnya bereaksi otomatis, tanpa izin, tanpa kesadaran. Sekarang, mari kembali ke ruang tengah kita. Ke bunyi, ting, di ponselmu tadi. Sadar atau tidak, apa yang terjadi pada anjing Pavlov adalah apa yang sedang terjadi pada kita. Bedanya, laboratorium kita adalah media sosial, dan ilmuwannya adalah algoritma raksasa. Bunyi notifikasi itu adalah metronom. Pesan baru, like, komentar, berita viral, itu adalah bubuk dagingnya. Dan rasa penasaran, dopamin yang meletup di otakmu, itulah air liurnya. Awalnya, bunyi HP itu netral. Tapi setelah ribuan kali bunyi itu memberimu kabar gembira, validasi, atau hiburan, otakmu sudah terhubung secara permanen. Jalur sarafnya sudah beton. Inilah kenapa niat kuat seringkali gagal. Kamu tidak sedang melawan sebuah benda mati. Kamu sedang melawan sirkuit saraf yang sudah tertanam fisik di otakmu sendiri. Tubuhmu bergerak mendahului pikiranmu. Kita sering merasa bebas memilih. Tapi eksperimen Pavlov mengajarkan kita sebuah kerendahan hati, bahwa kita tidak sebebas yang kita kira. Banyak dari perilaku kita, termasuk rasa gelisah saat jauh dari HP, adalah hasil pemrograman ulang yang tidak kita sadari. Tapi, ada kabar baiknya. Jika sebuah perilaku bisa dipelajari, maka ia juga bisa dikesampingkan. Kabel-kabel di otak itu bisa diputus, meski butuh waktu. Di episode Ruang Tengah kita selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara memutus kabel itu. Tapi hari ini, cukup satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat HP-mu berbunyi nanti, cobalah diam sejenak. Dan tanyakan pada dirimu, apakah aku yang memilih untuk melihat? Atau aku hanya sedang bereaksi terhadap lonceng? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di ruang tengah berikutnya.